Di bulan yang semacam ini juga itu peralihan kiblat, ya, peralihan kiblat. Dulu Nabi Muhammad waktu datang ke ke Madinah, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka kiblat menghadapnya masih ke Baitul Maqdis. Waktu di Mekah, Nabi Muhammad sholatnya itu menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, satu arah. Tetapi begitu mereka pindah hijrah ke Madinah, kiblat menjadi di belakang mereka. Dan Baitul Maqdis ada di depan. Kalau mereka ngadap ke kiblat, ngebelakangin Baitul Maqdis. Kalau mereka ngadap Baitul Maqdis, berarti ngebelakangin Ka'bah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan orang-orang yang mulia. Hadir tengah-tengah kita Munsib Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas dan para rombongan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita dengan berkat beliau. Juga hadir Al-Habib Haidar, Masya Allah, dan para habaib Al-Habib Saleh wa Masya Allah, Syekh Zain, Masya Allah, wa ikhwanana wa ahbabana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah di dalam kehadiran mereka di tengah-tengah kita sekalian. Assalamualaikum. Kita berada di bulan Rajab yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan inilah kita di tanggal 13 Rajab. Itu tadi disebutkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau lahir di tanggal 13 Rajab. Seperti hari ini tanggal 13 Rajab. Itu tanggal 13 Rajab kelahiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu beliau lahirnya itu di Mekah, pas di dalam Ka'bah. Saat ibunda beliau masuk ke dalam Ka'bah, tahu-tahu berasa mau melahirkan, langsung lahir di dalam Ka'bah. Dan dalam sejarah beliau satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiya anhu. Wa hakadha, wa di bulan yang semacam ini juga wafatnya daripada kakeknya Al-Habib Muhammad, yakni Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang wafat pada tanggal 6 Rajab. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu beliau wafat tanggal 6 Rajab. Alhamdulillah. Ini sekarang cucunya hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan, kita selalu baca bukunya beliau. Itu kalam beliau selalu kita baca, yang dikumpulkan di dalam kitab Tadhkirun Nas. Kita sudah hatamkan di sini berkali-kali. Begitu juga manaqib beliau yang disusun oleh Habib Ali bin Tahir Al-Haddad Sahib Johor dalam Uqudul Almas. Masya Allah. Hadzal Habib Ahmad bin Hasan adalah guru daripada gurunya guru-guru kami, nyambung sampai kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Termasuk yang berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah kakek kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Beliau akhad dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan juga berambil daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Banyak dari ulama-ulama di Indonesia ini yang berguru belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di antaranya seperti Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, dan juga ayahanda beliau, dan juga adik beliau Al-Habib Husain. Ukathir minhum yang belajar kepada mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang mulia tersebut, itu murid di antara murid-muridnya beliau adalah Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad sahib Johor. Itu berkata guru kami Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Itu guru beliau Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil memimpikan gurunya. Siapa gurunya? Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad sahib Johor. Memimpikan Habib Ali bin Tahir itu seolah-olah dadanya terbelah. Kemudian Al-Habib Ibrahim bin Agil masuk ke dalam dadanya Al-Habib Ali bin Tahir. Kemudian keesokan harinya dia cerita kepada Habib Ali bin Tahir, saya mimpi melihat dadamu terbelah dan saya masuk ke dalamnya. Habib Ali tersenyum. Kemudian berkata, saya juga punya mimpi yang sama. Apa mimpinya? Saya bermimpi guruku Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas terbuka dadanya, terbelah, dan saya masuk ke dalamnya. Saya cerita kepada Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan bilang, saya juga pernah mimpi yang sama.
saya mimpi melihat guruku Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Insyaallah sadru terbuka dadanya begitu, dan saya masuk ke dalam dada tersebut. Ternyata mimpi tersebut nyambung bersilsilah terus sampai ke atas. Abu Bakar bilang saya juga mimpi dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, wa hakadha silsilah mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terhubung dengan mereka, terkoneksi dengan mereka. Orang-orang yang dapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum bittiba'i wa hubbi haqqaqallah rajahum. Mereka adalah para kaum yang Allah ridha dengan ridhanya mereka. Kalau mereka ridha, Allah Ta'ala ridha. Kalau mereka murka, Allah Ta'ala murka. Dengan apa itu semua? Dengan peneladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan yang semacam ini juga itu peralihan kiblat. Ya, peralihan kiblat. Dulu Nabi Muhammad waktu datang ke ke Madinah, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka kiblat menghadapnya masih ke Baitul Maqdis. Waktu di Mekah, Nabi Muhammad sholatnya itu menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, satu arah. Tetapi begitu mereka pindah hijrah ke Madinah, kiblat menjadi di belakang mereka, dan Baitul Maqdis ada di depan. Kalau mereka ngadap ke kiblat, ngebelakangin Baitul Maqdis. Kalau mereka ngadap Baitul Maqdis, berarti ngebelakangin Ka'bah. Dan kiblat saat itu masih ke Baitul Maqdis. Maka muslimin itu sholat 16 bulan. 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Nabi tiba itu di sana bulan Rabiul Awal masuk ke Madinah. Itu sampai setahun berikutnya tambah plus 4 bulan. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Di bulan Rajab maka dialihkan kiblat. Peralihan kiblat itu dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Sebab Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan tuh hatinya condong cinta kepada Ka'bah. Sehingga Allah Ta'ala bilang, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit, menanti-nanti wahyu, berharap pengen tuh coba kiblat ngadep ke Ka'bah. Maka kami akan arahkan engkau ke kiblat yang kamu suka, yang kamu ridhai. Subhanallah. Jadi kiblatnya kita adalah apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad, yang disukai oleh Nabi Muhammad, yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Itu kiblatnya kita dalam segala hal. Dalam hal ini kiblat yang disukai oleh Rasulullah adalah ke Ka'bah, dan diarahkanlah kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang semacam ini diperjalankan oleh Allah Ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan ribuan kilometer untuk dari masjid ke masjid, untuk sholat, untuk ibadat, untuk nyari berkah. Barakna hawlahu. Perjalanan nyari berkah, perjalanan ziarah kepada para nabi-nabi. Ziarah para nabi-nabi di masjid, ziarah kepada nabi-nabi di kuburan, ziarah kepada nabi-nabi di langit, ziarah kepada nabi-nabi di Masjidil Aqsa, semuanya pada ngumpul. Ziarah kepada para nabi-nabi di kuburan, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabri. Saya mampir melalui Nabi Musa, mampir ke tempatnya Nabi Musa, Musa lagi sholat di kuburannya. Kemudian juga ziarah kepada para nabi-nabi di langit, ya, mulai dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Isa, jumpa dengan Nabi Yahya, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Waktu jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi bilang, Nabi Ibrahim tuh mirip sama saya, mirip dengan saya, kata Rasulullah. Terus Nabi Ibrahim bilang, agri ala ummatika minni salam, sampaikan kepada umatmu salam dari saya, kata Nabi Ibrahim. Kemudian ala nabiyina wa ala sayyidina Ibrahim afdhalus salam wa azka salam. Nabi Ibrahim bilang, sampaikan kepada umat bahwasanya al-jannah gi'an, di surga itu ada tanah-tanah yang masih kosong, lahannya subur, siap untuk ditanami. Apa gharsuha? Gharsuha subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ditanamnya itu setiap kali kita mengucap satu kali subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, jadi itu sebuah pohon di surga. Pohon di surga itu lebih indah, lebih lengkap paketnya daripada istana yang paling megah di muka bumi ini.
Itu kita tanamin, perbanyak daripada kalimat tersebut, al-bagiyatu salihat. Ini pesan dari Nabi Ibrahim, kita disuruh perbanyak membaca al-bagiyatu salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian juga Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa, ala nabiyina wa alihi afdhalus salawat wa azka taslim. Jumpa dengan Nabi Musa berkali-kali, lain jumpa di kuburannya, lain jumpa di Baitul Maqdis, lain lagi jumpa di langit, begitu. Di dalam riwayat itu disebut katanya di langit yang ketujuh, begitu. Sebab beliau itu dapat tafdil, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bi kalamillah, sebab dia menjadi kalimullah yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa, beliau jumpa di langit itu bukan sekali tetapi berkali-kali. Ketika diperintahkan perintah sholat 50 waktu, dihadang lagi Nabi Muhammad di langit kali kedua oleh Nabi Musa. Kamu diperintahkan apa oleh Allah Ta'ala? Dia bilang, saya diperintahkan sholat berapa waktu? 50 waktu. Umatmu gak bakalan mampu, umatku saja yang lebih kuat gak mampu. Setengah mati saya suruh mereka untuk permintaan yang lebih kecil dari itu. Umatmu gak bakalan mampu. Minta keringanan, menghadap lagi kepada Allah, balik, dikurangin 5, jadi 45 waktu. Nabi Musa bilang, minta kurangin lagi, balik lagi, dikurangin 5 lagi. Terus ya bolak-balik itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 9 kali, sampai akhirnya dari 50 waktu dikurangin menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50. Segitu Nabi Musa masih bilang kepada Nabi Muhammad SAW, minta keringanan, umatmu gak bakalan mampu. Nabi Muhammad akhirnya bilang, qad istahyaitu min Rabbi, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka pulang dengan membawa perintah sholat 5 waktu tersebut. Nah ini sholat 5 waktu ini kita kerjakan dengan baik, kerjain yang benar, utamakan, prioritaskan, pentingin. Ini sholat, pentingkan ini sholat. Kalau ada yang mesti digeser, yang digeser bukan sholatnya, yang digeser tidurnya, yang digeser kerjaannya. Anggap nih sholat lebih penting daripada kita ngejar ngejar janji pesawat terbang. Ini sholat lebih penting daripada kita kewajiban untuk masuk kantor. Ini sholat lebih penting daripada omelannya bos. Ini sholat lebih penting daripada kursi presiden. Ini sholat lebih penting dari apapun juga. Prioritaskan. Ada orang kalau dia mau terbang pesawat itu dia prioritaskan, begitu hatta pasang alarm sampai 20 biji. Sampai 20 biji. Kalau perlu, wah ini bakalan bablas, dia rela nggak tidur semalaman demi sholatnya, demi pesawatnya jangan sampai luput. Wah sholat lebih penting lagi daripada itu semuanya. Sholat lebih penting lagi, prioritaskan. Kalau kita mau diutamakan oleh Allah, utamakan perintahnya Allah Ta'ala. Ma bin nas illa sholatuhum. Apa yang menimpa manusia adalah hasil sholat mereka. Yang tukang nunda-nunda sholat, siap-siap bisnisnya tertunda. Siap-siap utangnya ditunda pembayarannya. Siap-siap solusinya tertunda. Siap-siap untuk tertunda dalam segala hal. Tertunda rezeki, tertunda gaji, tertunda bayaran, tertunda ini, tertunda itu. Bakal ketunda hajatnya dia. Tapi yang bersegera menuju sholat, ayo. Itu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, apabila masuk waktu sholat, beliau bilang, gumu ila narikum allati augattumuha fa'adfi'uha. Bangunlah, hampiri kepada api kalian yang kalian nyalakan, yakni api dosa yang kalian nyalakan dengan maksiat, maka padamkan dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Ini sholat ini adalah pemadam, memadamkan api dosa yang diperbuat oleh manusia. Padamkan tuh api dosa dengan kita sholat yang benar. Sholat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu kalau udah menuju sholat itu, beliau itu wajahnya menjadi pucat saat mengambil air wudhu. Ditanya, kenapa sampai pucat begitu wajahnya? Beliau bilang, atadrun baina yaday man sa'agum. Tahukah kalian sesaat lagi aku akan berdiri di hadapan siapa? Di depan siapa? Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sekali beliau itu sedang sholat di rumahnya, sholat sunnah, tahu-tahu terjadi kebakaran di dalam rumah. Itu orang-orang pada neriakin sambil berusaha memadamkan api yang makin membesar, sambil berteriak, an-nar, an-nar, ya benar binti Rasulullah, api, api, wahai cucu Rasulullah. Tapi dia tetap sibuk sama sholat, nggak merasakan api yang menyala. Hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Dia masih sholat. Bangkit dari sujudnya, salam dari sholat.
Dia lihat, wah asap di mana-mana, gosong di mana-mana. Begitu, sudah berhasil dipadamkan. Bilang, apa yang terjadi? Dia bilang, apa kamu tidak dengar tadi kita teriakin api? Bilang, alhadni anha nar ukhra. Saya disibukkan dengan api yang lebih gede, dengan api akhirat, sampai lupa sama api dunia. Nah, sibuk dengan api akhirat, sampai lupa dengan api dunia. Ayo sholatnya kita perbagus, kita tingkatkan sholatnya kita. Karena Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, itu sholatnya luar biasa, sampai beliau bikin sebuah risalah sholatil mugarrabin, sholatnya para wali-wali. Sholatnya para wali-wali yang sangat luar biasa, ngajarin sholat yang benar. Dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuknya, apa yang dihadirkan di dalam sholat tersebut. Itu dikatakan sebagian salaf, begitu, idza dakhaltu fi shalah, faf'alu ma syi'tum, fa innilah ahissu bikum. Apabila saya udah masuk dalam sholat, silakan kalian mau ngapain aja bebas. Kenapa? Sebab saya nggak mendengar kalian, nggak merasakan keberadaan kalian. Udah masuk sholat, udah nggak dengar, nggak lihat, udah nggak berasa. Sayyidina Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar, itu beliau tuh punya tumor di bagian belakang tubuhnya. Sehingga dokter memutuskan ini tumor mesti diangkat, kalau nggak membahayakan. Cuma zaman dulu nggak ada bius. Jadi caranya itu adalah, caranya itu lukanya itu mesti dibakar dulu, kemudian dipotong dan dihentikan pendarahan dengan api, dengan besi panas. Tapi ini Al-Habib udah lanjut usianya. Biasanya orang diikat, dipaksa melakukan itu, nggak mungkin. Maka anaknya Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Saleh Ubad Hadramaut, itu beliau tanya, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk operasi? Dia bilang, ya sekitar 15 menit lah. 15 menit kalau lancar. Bilang, ayahku biasanya tuh kalau habis sholat maghrib, dia sholat ba'diyah maghrib tuh bisa setengah jam. Lama dia sholat ba'diyah maghrib. Begitu saat dia sholat ba'diyah maghrib, dia nggak merasakan apapun juga. Maka kita bikin prosesnya saat dia ba'diyah maghrib. Sholat maghrib berjamaah, selesai sholat maghrib, begitu Al-Habib Hasan bin Saleh langsung sholat ba'diyah. Begitu sholat ba'diyah, dari belakang bajunya itu disobek, diseset dari belakang, kemudian lukanya dipotong, dibersihkan, kemudian udah gitu dia ditaruh dengan bara api panas hingga untuk menghentikan pendarahan. Itu prosesnya dilakukan sampai selesai, dibalut, diperban lagi. Wal Habib masih dalam sholatnya berdiri, nggak merasakan sekitar. Sampai begitu selesai sholat, dia panggil putranya Al-Habib Abdullah, bilang, naam ya abah. Begitu lihat, ini ada semut di belakang saya yang ngegigit saya. Dia bilang, itu bukan semut, tapi bekas operasi yang tadi kita lakukan. Bekas operasi yang kita lakukan itu tumornya yang di belakang, daging lebihnya udah kita buang. Oh, kapan kalian lakukan? Itu waktu abah lagi masuk dalam sholat tadi. Radhiyallahu anhu warḍana. Kita kadang sholat kita tuh apapun kita berasa. Apapun kita berasa, digigit semut berasa, belum lagi gatal-gatal garuknya. Kalau kita lagi nonton nggak berasa gatal, kalau kita lagi megang handphone nggak berasa gatal. Tapi kalau kita lagi sholat, begitu masuk sholat, masya Allah gatal, kayaknya kita dikerubutin sama semut. Padahal nggak ada semut, wala satu, tahu-tahu gatal aja sendiri, kaki gatal, kuping gatal, pala gatal, begitu, semuanya. Begitu ente sholat apa dansa, apa senam, sholat yang benar, sholat yang benar. Itu Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, itu beliau kalau sholat itu sampai di dalam sebagian waktu dia tugasin orang tuh untuk menyadarkan dia kalau sholatnya itu udah nggak normal. Bagaimana? Kalau kira-kira rukuknya udah kepanjangan dalam sholat tahajud tuh, rukuknya udah kelamaan, itu disuruh muridnya, gugah saya, bangunkan saya. Bilang, ya Habib, rukuknya udah kepanjangan, tidak. Kalau tidaknya udah kepanjangan, as-sujud untuk ngingetin dia. Subhanallah, mustaghriq fi salatih. Masya Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita khusyuk di dalam salat. Dan di antara orang-orang yang ahli, yang khusyuk di dalam salat itu adalah seperti Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang salatnya itu luar biasa. Hatta beliau kalau udah baca Al-Quran, kemudian juga udah melaksanakan sholat itu, kalau datang ke kota Seiwun, di hadapan para ulama wal-habaib, Habib Ali meminta Al-Habib Ahmad bin Hasan untuk menjadi imam dalam sholat. Untuk menjadi imam dalam sholat. Habib Ali bilang, saya kalau udah dengar bacaan Al-Quran lil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka saya mentaglid
ucapan ulama yang bilang kalau makmum nggak wajib baca Fatihah kalau mendengar bacaan Fatihah imamnya, cukup udah ditanggung sekalian sama imam. Masya Allah, ada gol yang menyatakan demikian. Kenapa? Saking enaknya bacaan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sekali beliau tuh kalau udah sholat, itu di belakang tuh ada orang-orang Badui ikut sholat di belakangnya beliau. Itu semuanya hanyut dengan bacaan sholatnya, sampai orang-orang Badui itu di belakang tuh sampai goyang kayak orang joget. Ini sholat, tapi orang awam tidak terpelajar, hidup di perkampungan, ngedengar begitu udah tanpa mereka sadari bergoyang dengan sendirinya. Kenapa hanyut dalam bacaannya? Al-Habib Ahmad bin Hasan itu dalam bacaan Al-Quran itu beliau banyak bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mimpi Rasulullah, dan dalam banyak mimpinya sholat di belakang Rasulullah mendengar bacaan Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bilang, dan saya tuh bisa meniru nada suara bacaannya Nabi Muhammad. Dan saya kalau baca Quran meniru nada tersebut, itu hampir-hampir saya udah nggak menyadari keadaan sekitar. Kalau udah baca Al-Quran, niru bacaannya Nabi Muhammad nadanya, udah nggak menyadari keadaan sekitar, keadaan sekeliling saya. Itu Syekhina Al-Habib Umar cerita, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, itu beliau tuh punya tugas tiap subuh nemenin ibunya atau neneknya sholat jamaah, ngimamin. Itu satu kali di kampung dia itu kedatangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka ibunya atau neneknya bilang kepada Al-Habib Ahmad Masyhur, begitu, besok fajar la tusalli ma'i. Kamu besok subuh jangan sholat sama saya, tapi sholat di masjid sana. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Begitu, ambil kesempatan fursah. Maka dia subuh datang ke sana, sholat di belakangnya Al-Habib Ahmad bin Hasan. Diceritakan oleh Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, saya ingat itu subuh Al-Habib Ahmad bin Hasan baca surat Al-Fajr. Sampai nadanya tuh masih ingat, dibacakan, dilantunkan nada bacaan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang mirip dengan nada bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Radhiyallahu anhum wa radhahum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini Rajab orang sibuk sama kursi, kursi usang, kursi rayap, kursi yang nggak bisa dibawa ke dalam kuburan. Ada kursi yang lain, kursi untuk menyelami Al-Quran, kursi untuk menyelami salat, kursi untuk menapak ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang langkah kaki pertama itu adalah tahqiqut taubah kepada Allah Ta'ala. Ini kursi ini disodorkan kepada kita, tapi orang sibuk. Kayaknya Palestina udah merdeka ya, kok udah nggak ada beritanya lagi ya, kalah berita, kalah santer ya sama pemilu sama segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Ayo balik hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Ini Rajab yang kita punya ya cuma sekarang doang ya, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, jangan sampai kita gagal di bulan Rajab. Raih keberkahan Rajab dan keberkahan Sya'ban. Jalin hubungan kita dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita. Dan Alhamdulillah ini hadir tengah-tengah kita Al-Munsib Al-Habib Muhammad. Kita minta mendengarkan apa wasiat yang beliau sampaikan kepada kita, dan ijazah kepada kita sekalian, dan talqin dari beliau kepada kita sekalian. Hati mikrofon.